Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elzebdi Ningsi akan menjelaskan metode transportasi. Sedikit saya akan menjelaskan pengertian metode transportasi, yaitu metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber ke suatu tempat tujuan. Kasus transportasi timbul ketika suatu perusahaan mencoba menentukan secara pengiriman suatu jenis barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan yang dapat meminimalkan biaya. Berikut contoh kasus metode transportasi. Sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya, dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan. Dari Jakarta 120 unit, Medan 80 unit, dan Semarang juga 80 unit. Sedangkan permintaan dari kota Surabaya sebanyak 150 unit, Balikpapan 70 unit, dan Makassar 60 unit. Berikut biaya angkut dari gudang ke pelanggan. Dari permasalahan di atas dapat kita selesaikan dengan menggunakan tabel transportasi di bawah ini dengan menggunakan metode NWC. Metode NWC dimulai dari pojok kiri atas, dilanjut ke bawah, bergeser ke kanan, kemudian ke bawah, dan setelah itu bergeser ke kanan, dan seterusnya. Diketahui suplai Jakarta memiliki 120 unit, sedangkan demand Surabaya memiliki 150 unit, maka dipilih yang terkecil, yaitu suplai Jakarta 120 unit. Maka 120 pasokan Jakarta diberi ke Surabaya, sedangkan demand Surabaya 150 dan sudah diberikan ke suplai Jakarta 120, dan demand Surabaya masih tersisa 30 bisa diambil dari suplai Medan sebanyak 30. Suplai Medan dan demand Surabaya sudah terpenuhi. Setelah itu demand Surabaya terpenuhi, maka bergeser ke demand Balikpapan. Demand Balikpapan dapat terpenuhi dari sel Medan sebanyak 50, yang mana 50 dapat dari suplai Medan, 50 sisa dari demand Surabaya, dan 50 ini dialokasikan semuanya ke Balikpapan, sehingga suplai Medan habis. Setelah Balikpapan terpenuhi, demand sebanyak 50, masih ada tersisa 20, dan 20 ini dapat diambilkan suplai Semarang, yang mana suplai Semarang masih tersisa 80, dan 80 ini akan diberikan ke Balikpapan, sehingga demand pada Balikpapan sudah terpenuhi sebanyak 70. Selanjutnya kita bergeser ke demand Makassar. Makassar masih membutuhkan 60 unit, dan 60 ini dapat diambil dari suplai Semarang. Karena itu suplai satu-satunya yang tersisa. Akhirnya semua suplai dapat didistribusikan secara rata-rata ke semua demand, dan setelah itu kita menentukan total cost. Total cost dihitung dari menjumlahkan seluruh perkalian dari unit dan biaya, dan terdapat total cost NWC senilai 2.690.
Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.